Jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh lapisan kesadaranmu, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan ruang paling sunyi di dalam dirimu. Pesan ini tidak datang untuk semua orang, dan engkau mengetahuinya sejak kalimat pertama ini menyentuh batinmu. Ada sesuatu di hari ini yang berbeda, meski dunia di luar tampak sama, meski rutinitasmu berjalan seperti biasa, meski tidak ada tanda besar yang terlihat oleh mata. Namun di balik keheningan itu ada satu titik yang sedang bergeser. Sangat kecil, sangat halus, hampir tak terasa, tetapi justru di sanalah perubahan terbesar selalu dimulai. Engkau tidak sedang menunggu keajaiban yang jatuh dari langit. Engkau sedang berada di ambang sebuah kesadaran bahwa hidup tidak berubah karena ledakan besar, melainkan karena satu keputusan kecil yang akhirnya berani diambil, satu sikap yang tidak lagi ditunda, satu kebiasaan yang perlahan dilepaskan, satu cara memandang uang, diri sendiri, dan masa depan yang diam-diam bergeser hari ini. Semesta bekerja dengan cara yang tidak berisik. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Dan hanya jiwa yang cukup tenang yang mampu mendengarnya. Hari ini bukan tentang lonjakan instan, bukan tentang uang yang datang tiba-tiba lalu menghilang. Ini adalah tentang pintu. Pintu yang selama ini ada namun belum terbuka karena engkau belum berdiri di posisi yang tepat. Dan posisi itu bukan ditentukan oleh seberapa keras engkau berusaha, melainkan oleh seberapa selaras batinmu dengan arah hidupmu. Satu perubahan kecil hari ini adalah penyesuaian posisi itu. Seperti menggeser kunci beberapa milimeter, hingga akhirnya pintu yang berat itu bisa terbuka tanpa paksaan. Engkau mungkin tidak menyadari betapa lama engkau bertahan. Betapa sering engkau tetap berjalan meski lelah, tetap diam meski hati ingin bersuara, tetap berusaha meski hasil belum sebanding. Semua itu tidak sia-sia, namun hari ini semesta tidak lagi meminta engkau menambah beban. Ia meminta engkau mengurangi sesuatu, mengurangi ketegangan, mengurangi penundaan, mengurangi kebiasaan lama yang membuat aliran rezeki berhenti di tengah jalan. Karena uang tidak pernah berhenti karena kurangnya usaha. Ia berhenti karena jalurnya tersumbat oleh ketidaksadaran kecil yang dibiarkan terlalu lama. Perubahan kecil yang akan engkau lakukan hari ini mungkin tidak terlihat penting oleh orang lain. Bahkan mungkin tidak terlihat penting oleh pikiranmu sendiri. Namun batinmu tahu, dan batinlah yang berbicara langsung dengan semesta. Ketika batin memberi sinyal kesiapan, semesta merespons dengan cara yang paling aman, paling stabil, dan paling berkelanjutan. Bukan dengan kejutan yang menguras energi, melainkan dengan aliran yang bisa engkau jaga. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang dibawa menuju kekayaan yang menggelegar, melainkan menuju kekayaan yang tinggal, yang tidak membuatmu takut kehilangan, yang tidak membuatmu cemas setiap malam, yang tidak memaksamu menjadi orang lain. Inilah jenis kelimpahan yang hanya datang ketika engkau berhenti melawan hidup dan mulai berjalan bersamanya. Dan titik awalnya selalu sama, satu perubahan kecil yang jujur hari ini. Jika engkau masih mendengarkan hingga detik ini, itu berarti pintu itu sudah mengenali getaranmu. Tinggal satu hal lagi yang diminta semesta darimu, yaitu kesediaan untuk mengikat niatmu dengan kesadaran. Maka sebelum kita melangkah lebih dalam ke pesan-pesan berikutnya, lakukanlah dengan penuh kehadiran. Tekan like sebagai tanda bahwa engkau menerima perubahan ini dengan sadar. Subscribe agar engkau tetap berada di jalur pesan yang menjaga kejernihan batinmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan panggilan halus berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77, bukan sebagai angka biasa, tetapi sebagai simbol bahwa engkau siap membuka pintu uang yang besar dan berkelanjutan, dimulai dari satu perubahan kecil hari ini. Bagian 1. Perubahan kecil yang diam-diam menggeser takdir rezekimu. Jiwa terpilih, ada satu kebenaran yang jarang disadari manusia, bahwa takdir tidak selalu berubah saat hidup berteriak.
melainkan saat batin akhirnya berhenti melawan. Perubahan kecil yang terjadi hari ini bukan kebetulan dan bukan pula hasil dorongan sesaat. Ia muncul karena sesuatu di dalam dirimu sudah terlalu lama menahan beban yang seharusnya dilepaskan. Beban itu mungkin berupa cara berpikir lama, cara memandang uang dengan rasa cemas, atau kebiasaan menunda yang tampak sepele namun diam-diam menutup aliran. Perubahan kecil ini tidak memerlukan pengorbanan besar. Ia hanya memerlukan kejujuran yang sunyi. Kejujuran untuk mengakui bahwa ada satu hal yang selama ini engkau lakukan bukan karena selaras, tetapi karena terbiasa. Dan kebiasaan yang tidak selaras, sekecil apapun, akan menjadi batu kecil di tengah sungai rezeki. Air tetap mengalir, tetapi tidak pernah sampai dengan deras. Saat engkau memilih mengubah satu hal kecil hari ini, semesta tidak membaca ukuran perubahan itu. Semesta membaca niat di baliknya. Niat untuk berhenti mengulang pola lama. Niat untuk tidak lagi menjalani hari dengan setengah sadar. Niat untuk berkata dalam batin, cukup, aku siap berjalan dengan cara yang berbeda, meski perlahan. Dan niat inilah yang menggetarkan jalur rezeki jauh lebih kuat daripada tindakan besar tanpa kesadaran. Jiwa terpilih, banyak orang mengejar uang dengan langkah besar namun batin yang berisik. Mereka bergerak cepat, tetapi arah mereka tidak pernah benar-benar berubah. Engkau berbeda. Perubahan kecilmu hari ini mungkin tampak seperti berhenti sejenak, memperlambat langkah, atau merapikan satu bagian hidup yang selama ini engkau abaikan. Namun justru di sanalah poros hidup bergeser. Dan ketika poros bergeser, seluruh arah ikut berubah, termasuk arah datangnya uang. Perubahan kecil ini bisa berupa satu keputusan sederhana seperti memilih untuk tidak lagi merendahkan dirimu sendiri dalam pikiran. Atau berhenti mengatakan bahwa hidupmu selalu sulit. Atau berhenti memperlakukan uang sebagai sumber kecemasan, lalu mulai melihatnya sebagai amanah yang bisa dikelola dengan tenang. Pikiran mungkin menertawakan perubahan ini, tetapi batin langsung merasakannya. Dan batin adalah bahasa semesta. Saat batinmu mulai tenang, semesta mulai menyesuaikan keadaan. Bukan dengan kejadian besar yang membuatmu terkejut, tetapi dengan rangkaian kemudahan kecil yang tampak biasa. Pertemuan yang terasa tepat, keputusan yang tiba-tiba terasa jelas, kesempatan yang muncul tanpa drama. Inilah tanda bahwa perubahan kecilmu telah menggeser posisi hidupmu ke jalur yang lebih selaras. Jiwa terpilih, jangan menunggu rasa yakin 100%. Rasa yakin tidak datang sebelum perubahan, ia datang setelah engkau melangkah. Dan langkah kecil hari ini adalah bentuk keberanian yang paling murni, karena ia tidak didorong oleh janji hasil besar, melainkan oleh keinginan untuk hidup dengan lebih jujur. Kejujuran inilah yang membuka pintu uang yang tidak hanya datang tetapi tinggal. Semakin engkau menjaga perubahan kecil ini, semakin stabil aliran yang terbentuk. Uang mulai datang bukan sebagai kejutan tetapi sebagai respons alami. Tidak lagi terasa berat, tidak lagi membuat batin tercekik, karena jalurnya sudah bersih, tidak dipenuhi rasa takut, tidak disumbat oleh keraguan lama. Dan di titik ini, jiwa terpilih, engkau mungkin mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata. Perasaan bahwa hidup tidak lagi menentangmu, bahwa langkahmu tidak lagi terasa salah, bahwa semesta tidak lagi seperti tembok, melainkan seperti jalan yang terbuka perlahan di depanmu. Semua ini bukan karena perubahan besar. Semua ini karena satu perubahan kecil yang engkau lakukan hari ini dengan penuh kesadaran. Bagian 2. Ketika batin menjadi tenang, pintu uang mulai mengenali getaran hidupmu. Jiwa terpilih, ada satu momen yang jarang disadari manusia. Momen ketika batin berhenti berisik bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena engkau akhirnya berhenti melawan kenyataan. Di titik inilah sesuatu yang penting terjadi. Bukan di luar, tetapi di dalam. Dan semesta selalu bekerja dari dalam terlebih dahulu.
Ketika batinmu mulai tenang, meski dunia belum sepenuhnya berubah, pintu-pintu rezeki mulai mengenali getaran hidupmu. Selama ini, mungkin engkau merasa sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Engkau bekerja, berpikir, merencanakan, bahkan berdoa. Namun ada satu lapisan yang sering terlewat, yaitu keadaan batin saat semua itu dilakukan. Karena usaha yang dilakukan dengan batin gelisah membawa pesan yang berbeda dibanding usaha yang dilakukan dengan batin selaras. Uang, seperti kehidupan itu sendiri, merespons ketenangan lebih cepat daripada paksaan. Perubahan kecil yang engkau lakukan sebelumnya mulai bekerja di sini. Ia menenangkan sesuatu yang selama ini terus mendesak dari dalam. Rasa harus cepat, rasa takut tertinggal, rasa cemas jika tidak segera berhasil. Saat dorongan-dorongan itu mulai mereda, batinmu memancarkan sinyal yang berbeda. Sinyal bahwa engkau tidak lagi meminta dengan terdesak, melainkan siap menerima dengan bertanggung jawab. Jiwa terpilih, pintu uang tidak pernah tertutup sepenuhnya. Ia hanya tidak terbuka pada batin yang belum siap menjaga alirannya. Ketika batinmu masih dipenuhi ketakutan kehilangan, uang datang lalu pergi. Ketika batinmu penuh tekanan pembuktian, uang datang dengan beban. Namun ketika batinmu mulai tenang, uang datang sebagai bagian dari keseimbangan hidup, bukan sebagai ujian yang melelahkan. Engkau mungkin mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Cara orang lain meresponsmu terasa berbeda. Peluang muncul tanpa harus dikejar. Keputusan yang dulu membingungkan kini terasa lebih sederhana. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari batin yang tidak lagi bertabrakan dengan arah hidupnya sendiri. Dan saat tabrakan itu berhenti, jalan terbuka dengan sendirinya. Ketahuilah, jiwa terpilih, bahwa ketenangan batin bukan berarti pasrah tanpa arah. Ia adalah bentuk kesiapan tertinggi. Kesiapan untuk menerima lebih tanpa kehilangan diri sendiri. Kesiapan untuk mengelola uang tanpa dikuasai olehnya. Inilah alasan mengapa rezeki yang datang setelah ketenangan selalu terasa lebih stabil dan bertahan lebih lama. Ia datang ke rumah yang sudah rapi, bukan ke ruang yang masih berantakan. Di titik ini, semesta mulai memperkenalkanmu pada jenis kelimpahan yang berbeda. Bukan yang datang sebagai lonjakan sesaat, tetapi sebagai aliran yang bisa engkau rasakan keberadaannya bahkan sebelum ia terlihat dalam bentuk nyata. Ada rasa aman yang perlahan tumbuh, ada keyakinan yang tidak lagi berisik, ada kepercayaan yang tidak perlu diumumkan, dan mungkin tanpa engkau sadari, engkau mulai tersenyum kecil pada hidup. Bukan karena semua sudah sempurna, tetapi karena engkau tahu bahwa engkau tidak lagi berjalan melawan arus. Engkau sedang berjalan bersama sesuatu yang lebih besar dari sekadar rencana pribadi. Inilah saat di mana pintu uang tidak hanya terbuka, tetapi mulai mengenali langkahmu, ritmemu, dan niatmu. Bagian 3. Kesederhanaan yang mengundang kelimpahan tanpa suara. Jiwa terpilih ada satu tahap dalam perjalanan batin yang sering sekali disalahpahami oleh manusia. Sebuah tahap ketika hidup tidak lagi riuh, tidak lagi penuh dorongan, dan tidak lagi dipenuhi keinginan yang saling bertabrakan. Tahap ini sering tampak seperti kemunduran bagi mereka yang masih mengukur hidup dari luar, padahal sejatinya inilah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu telah matang. Ketika hidup terasa lebih sederhana, lebih pelan, dan lebih sunyi, itu bukan karena engkau kehilangan arah, melainkan karena engkau sedang diarahkan ke inti. Kesederhanaan tidak datang sebagai perintah. Ia datang sebagai hasil dari batin yang mulai jujur pada dirinya sendiri. Hasil dari kelelahan yang akhirnya mengajarkan kebijaksanaan. Hasil dari kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dikejar untuk merasa cukup. Ketika hidup mulai menyederhana dengan sendirinya, itu berarti engkau sedang dibersihkan secara perlahan dari hal-hal yang pernah terasa penting
namun ternyata hanya menambah beban di perjalanan panjangmu. Perubahan kecil yang engkau lakukan sebelumnya mulai menunjukkan wujudnya di sini, bukan dalam bentuk peristiwa besar, tetapi dalam perubahan rasa. Engkau tidak lagi mudah tergoda untuk mengejar terlalu banyak hal sekaligus. Bukan karena engkau kehilangan ambisi, melainkan karena engkau mulai mengenali mana yang benar-benar selaras dan mana yang hanya menyedot tenaga tanpa memberi kehidupan. Pikiranmu yang dahulu dipenuhi daftar panjang keinginan kini mulai menyempit dengan cara yang menenangkan, hingga akhirnya hanya menyisakan satu arah yang terasa jujur dan layak dijaga. Dan justru di ruang yang sederhana inilah, jiwa terpilih, kelimpahan merasa aman untuk mendekat. Karena kelimpahan sejati tidak mencari kegaduhan, ia tidak datang ke batin yang terus berteriak meminta lebih. Ia datang ke batin yang tenang, yang tahu apa yang ia butuhkan dan tahu kapan harus berhenti. Uang, seperti kehidupan itu sendiri, tidak menyukai ruang yang penuh tekanan pembuktian. Ia tidak betah berada di batin yang selalu merasa tertinggal. Ia memilih tinggal di ruang yang tenang, di mana setiap keputusan lahir dari kesadaran, bukan dari dorongan panik. Saat hidupmu menjadi lebih sederhana, bukan berarti engkau mengecilkan mimpi atau menurunkan harapan. Justru sebaliknya. Engkau sedang membersihkan jalur agar mimpi itu bisa berjalan tanpa tersandung. Engkau sedang menyingkirkan kerikil-kerikil kecil berupa kecemasan, gengsi, dan kebiasaan lama yang selama ini menghambat aliran. Jalur yang bersih tidak membuat perjalanan lebih cepat, tetapi membuatnya lebih pasti. Engkau mungkin mulai merasakan bahwa kebutuhanmu kini terasa lebih jelas. Bukan lebih sedikit, tetapi lebih tepat sasaran. Engkau tidak lagi membeli, memilih, atau mengejar sesuatu hanya untuk menenangkan kekosongan sesaat. Setiap keputusan terasa memiliki alasan yang sunyi namun kuat. Tidak lagi perlu pembenaran panjang, tidak lagi perlu pengakuan luar. Dan dari ketenangan inilah, aliran rezeki mulai bergerak tanpa harus dipanggil dengan suara keras, tanpa harus dipaksa dengan ritual yang melelahkan. Kesederhanaan juga mengajarkanmu untuk berdamai dengan ritme. Engkau tidak lagi memaksa hari ini harus menjawab seluruh pertanyaan hidupmu. Engkau tidak lagi menuntut satu hari menanggung beban masa depan. Engkau membiarkan proses berjalan bukan karena engkau menyerah, melainkan karena engkau percaya. Kepercayaan bahwa apa yang hari ini ditanam dengan sadar akan tumbuh pada waktunya dengan cara yang tidak selalu bisa ditebak, namun selalu tepat. Kepercayaan ini bukan sikap pasif, ia adalah fondasi yang kokoh, fondasi yang membuatmu tetap melangkah tanpa terburu-buru. Karena dari fondasi yang stabil, bangunan yang kuat bisa didirikan tanpa tergesa, tanpa retak, tanpa takut runtuh saat diterpa perubahan. Dan hidup mulai merespons fondasi ini dengan tanda-tanda kecil yang menenangkan. Jiwa terpilih, di tahap ini, engkau mungkin mulai menyadari bahwa pengeluaran terasa lebih terkendali tanpa harus diawasi dengan ketat. Pemasukan mulai menemukan jalurnya tanpa harus dicari dengan cemas. Bukan karena jumlahnya langsung besar, melainkan karena engkau mulai merasakan keberlanjutannya. Ada rasa bahwa apa yang datang tidak lagi langsung menguap, tidak lagi habis untuk menambal kecemasan, tetapi tinggal mengakar dan memberi napas bagi hari-hari berikutnya. Kesederhanaan juga membuat engkau semakin peka pada rasa cukup. Dan rasa cukup bukan berarti berhenti bertumbuh. Rasa cukup adalah berhentinya suara batin yang selalu merasa kurang. Ketika rasa kurang mereda, pintu kelimpahan terbuka lebih lebar dengan sendirinya. Karena semesta selalu merespons rasa cukup dengan menambah, bukan mengurangi. Ia menambah bukan untuk menguji kesabaranmu, tetapi untuk mempercayakan lebih banyak kehidupan kepadamu. Tanpa engkau sadari, jiwa terpilih, kesederhanaan ini membuatmu terlihat berbeda di mata hidup.
Langkahmu tidak lagi tergesa, tatapanmu tidak lagi mencari pembenaran, kehadiranmu terasa utuh. Energi yang engkau bawa tidak lagi bergetar liar, melainkan stabil dan tenang. Dan stabilitas inilah yang dicari oleh peluang, oleh pertemuan yang tepat, oleh kerjasama yang sehat, dan oleh aliran uang yang ingin bertahan lama, bukan sekadar singgah. Bagian 4. Berhenti melawan arus saat hidup mulai mengalirkan keberlanjutan. Jiwa terpilih, ada satu momen yang hampir selalu datang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Momen ketika engkau akhirnya berani mengakui bahwa letih yang engkau rasakan selama ini bukan karena engkau kurang kuat, melainkan karena engkau terlalu lama melawan arus kehidupanmu sendiri. Melawan keadaan yang sebenarnya sedang mengajarimu. Melawan waktu yang sesungguhnya sedang mematangkanmu. Melawan proses yang diam-diam sedang membentuk struktur batin yang lebih kokoh. Di titik ini engkau mulai melihat dengan jujur bahwa tidak semua hal dalam hidup harus didorong agar bergerak. Perubahan kecil yang telah engkau lakukan sebelumnya kini menuntunmu ke kesadaran yang lebih luas. Engkau mulai memahami bahwa hidup memiliki bagian-bagian yang memang hanya bisa dialirkan, bukan dipaksa. Seperti sungai yang tidak bisa dipercepat dengan dorongan tangan tetapi bisa diikuti dengan langkah yang selaras. Saat engkau berhenti melawan, sesuatu di dalam dirimu melunak. Napas menjadi lebih panjang, tubuh tidak lagi menegang tanpa sebab, pikiran tidak lagi dipenuhi pertanyaan yang saling bertabrakan, dan dari kelonggaran inilah keberlanjutan mulai mengambil bentuk. Berhenti melawan bukan tanda kekalahan, ia adalah tanda kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Keputusan batin untuk tidak lagi memaksakan arah yang bukan jalurmu. Ketika engkau berhenti memaksa, engkau tidak kehilangan kendali, justru engkau menemukan kembali kendali yang sejati, kendali atas ritmemu sendiri, kendali atas bagaimana engkau melangkah, kapan engkau bergerak dan kapan engkau perlu diam, dan hidup menghormati orang yang menghormati ritmenya sendiri. Jiwa terpilih, banyak orang mampu menarik uang dengan usaha yang besar dan menguras tenaga, namun hanya sedikit yang mampu menjaganya tetap mengalir dengan tenang. Alasannya bukan karena mereka tidak pintar, melainkan karena mereka masih berada dalam kondisi berperang. Berperang dengan hidup, berperang dengan waktu, berperang dengan rasa takut tertinggal. Mereka ingin cepat, ingin lebih, ingin sekarang tanpa menyadari bahwa sesuatu yang dipercepat di luar ritmenya akan selalu meminta bayaran berupa kelelahan batin. Ketika engkau memilih untuk mendengarkan ritme hidupmu sendiri, semesta mulai menyesuaikan alirannya agar sejalan dengan napasmu, bukan melawanmu. Uang tidak lagi datang sebagai lonjakan yang membuatmu terkejut lalu cemas, tetapi sebagai aliran yang terasa wajar. Datang saat dibutuhkan, pergi saat digunakan, dan kembali lagi tanpa harus dipanggil dengan kecemasan. Di tahap ini engkau mungkin mulai menerima hal-hal yang dulu engkau tolak dengan keras. Bukan karena engkau menyerah, tetapi karena engkau melihat dengan mata yang lebih jernih. Engkau memahami bahwa tidak semua penundaan adalah penolakan, dan tidak semua kesulitan adalah kegagalan. Beberapa di antaranya adalah penyelarasan yang tertunda. Proses yang memerlukan ruang agar hasilnya tidak rapuh. Dan ketika engkau memberi ruang itu, aliran rezeki mulai menunjukkan kestabilannya, tidak lagi naik turun secara menyakitkan. Berhenti melawan juga berarti berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Engkau tidak lagi terpancing oleh keberhasilan yang tampak cepat di luar sana. Engkau mulai memahami bahwa kecepatan orang lain tidak selalu relevan dengan tujuan hidupmu. Setiap jiwa memiliki jalur, tempo, dan musimnya sendiri. Ketika engkau menghargai langkahmu sendiri, jalur itu pun mulai menghargai keberadaanmu. Peluang datang bukan untuk menguji egomu, tetapi untuk mendukung ritmemu yang telah matang. Jiwa terpilih,
Di titik inilah uang benar-benar berubah peran. Ia tidak lagi berdiri sebagai tujuan yang menekan dan membebani, tetapi sebagai sarana yang mengikuti arah hidupmu. Ia datang pada saat engkau membutuhkannya, tidak terlalu cepat hingga membuatmu lengah, dan tidak terlalu lambat hingga membuatmu putus asa. Yang paling terasa bukan jumlahnya semata, melainkan ketenangannya. Tidak ada lagi rasa panik, tidak ada lagi dorongan untuk mempertahankan dengan cemas. Karena alirannya terasa alami, seperti napas yang datang dan pergi tanpa perlu disadari. Ketika engkau berhenti melawan, engkau memberi ruang bagi keberlanjutan untuk tumbuh dengan sendirinya. Dan keberlanjutan ini tidak hanya menyentuh urusan uang. Ia merembes ke seluruh aspek hidupmu. Hubungan menjadi lebih stabil karena engkau tidak lagi menuntut berlebihan. Keputusan menjadi lebih tepat karena engkau tidak lagi terburu-buru. Tubuh terasa lebih bersahabat karena engkau tidak lagi memaksanya terus berlari. Semua ini saling terhubung, jiwa terpilih. Hidup tidak berjalan dalam potongan-potongan terpisah. Saat satu bagian berhenti melawan, bagian lain ikut menyesuaikan. Dan dari penyesuaian inilah, alur hidupmu mulai mengalir dengan cara yang lebih panjang, lebih tenang, dan jauh lebih bisa dipercaya. Bagian 5. Saat kesadaran mengalahkan ketergesaan, rezeki menemukan rumahnya. Jiwa terpilih, ada satu kebiasaan batin yang tanpa disadari sering mengusir rezeki. Bahkan sebelum ia sempat benar-benar menetap, yaitu ketergesaan. Bukan ketergesaan dalam langkah kaki atau gerak tubuh, melainkan ketergesaan dalam harapan dan penantian. Keinginan agar hasil segera terlihat. Dorongan agar perubahan cepat terasa. Tekanan halus yang terus berbisik bahwa waktu hampir habis. Bahwa jika engkau tidak bergerak sekarang, engkau akan tertinggal selamanya. Di tahap ini, engkau mulai menyadari bahwa suara itu bukan penolong, melainkan sumber kegelisahan yang perlahan menguras tenaga batin. Perubahan kecil yang telah engkau jalani membawa engkau pada kesadaran yang lebih jernih dan lebih dewasa. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua yang berjalan lambat berarti tertinggal, dan tidak semua yang bergerak cepat berarti tepat sasaran. Ada perjalanan yang memang membutuhkan waktu agar ia tidak rapuh saat sampai. Ketika kesadaran ini tumbuh, batinmu berhenti mengejar masa depan dengan napas terengah-engah. Engkau tidak lagi hidup dalam bayang-bayang hari esok. Engkau hadir sepenuhnya di hari ini, dan kehadiran penuh inilah yang menjadi undangan paling kuat bagi rezeki yang ingin tinggal, bukan sekadar singgah. Jiwa terpilih, rezeki memiliki sifat yang mirip dengan makhluk hidup. Ia mencari tempat yang aman untuk berdiam. Ia mencari rumah yang tenang untuk menetap. Ia tidak betah berada di ruang yang dipenuhi kecemasan, tuntutan, dan ketakutan akan kehilangan. Saat engkau masih tergesa, rezeki datang lalu pergi, seolah hanya melewati hidupmu tanpa benar-benar masuk. Namun saat engkau sadar dan hadir, ia datang dan menetap, karena akhirnya menemukan ruang yang cukup hening untuk dijaga. Kesadaran ini tidak membuatmu berhenti berusaha atau mengendurkan tanggung jawabmu. Justru sebaliknya, usahamu menjadi lebih terarah, lebih bersih dari motif pelarian. Setiap langkah tidak lagi diambil untuk menenangkan rasa takut, tetapi untuk menumbuhkan sesuatu yang dapat bertahan lama. Engkau tidak lagi melakukan banyak hal sekaligus dengan harapan salah satunya berhasil. Engkau melakukan satu hal dengan penuh kehadiran. Dan satu hal yang dilakukan dengan kesadaran penuh memiliki daya yang jauh lebih besar daripada banyak hal yang dilakukan dengan tergesa dan penuh tekanan. Di tahap ini, hubunganmu dengan uang mulai berubah secara mendasar. Engkau tidak lagi memandangnya sebagai sesuatu yang harus dikejar, ditangkap, atau ditahan erat-erat. Engkau mulai memperlakukannya sebagai aliran yang perlu diarahkan dengan bijaksana,
dijaga dengan tenang dan dihormati keberadaannya. Ketika uang digunakan dengan sadar, ia merasa dihargai. Dan sesuatu yang dihargai tidak hanya bertahan, tetapi cenderung kembali dengan bentuk yang lebih sehat. Jiwa terpilih, mungkin engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Hari-hari tidak lagi terasa sempit dan menekan. Ada ruang untuk bernapas di antara aktivitas. Ada ruang untuk berpikir jernih sebelum bertindak. Dari ruang inilah keputusan-keputusan yang lebih tepat lahir. Keputusan yang tidak hanya menguntungkan hari ini tetapi juga menjaga hari-hari berikutnya agar tetap stabil dan aman. Rezeki yang menemukan rumahnya tidak datang dengan kegaduhan atau kejutan yang melelahkan. Ia datang dengan ketenangan yang terasa aneh di awal, karena engkau terbiasa hidup dalam tekanan. Engkau mungkin baru menyadari setelah beberapa waktu bahwa keadaanmu lebih stabil dari sebelumnya, bahwa kekhawatiranmu berkurang tanpa harus dilawan, bahwa engkau tidak lagi terus-menerus bertanya kapan. Karena di dalam batinmu, tumbuh pemahaman yang tenang bahwa engkau sudah berada di jalur yang benar, dan jalur itu tidak menuntutmu untuk berlari. Bagian 6. Pintu yang terbuka perlahan, namun tidak pernah kembali menutup. Jiwa terpilih, ada jenis pintu dalam hidup yang tidak terbuka dengan hentakan keras. Tidak pula dengan kejutan yang membuat jantung berdegup cepat dan pikiran berlari kemana-mana. Pintu ini terbuka perlahan, nyaris tanpa suara, seolah hanya engkau sendiri yang benar-benar menyadari pergeserannya. Tidak ada sorak, tidak ada tanda dramatis. Namun sekali ia terbuka, ia tidak pernah kembali ke posisi semula. Inilah pintu yang dibuka oleh kesadaran yang matang, bukan oleh paksaan yang lahir dari kecemasan. Perubahan kecil yang engkau lakukan sejak awal perjalanan ini akhirnya menunjukkan sifat sejatinya. Ia bukan perubahan sesaat yang muncul karena emosi. Bukan pula keputusan impulsif yang lahir dari kelelahan. Ia adalah penyesuaian arah yang halus namun bersifat permanen. Seperti kompas yang jarumnya bergeser sedikit saja, tetapi cukup untuk membawa seluruh perjalanan ke tujuan yang sama sekali berbeda. Dan tujuan itu bukan sekadar lebih banyak uang, melainkan aliran yang tidak lagi putus di tengah jalan, aliran yang bisa engkau jaga dengan tenang. Jiwa terpilih, ketika pintu ini mulai terbuka, hidup tidak serta-merta menjadi mudah atau tanpa tantangan, namun ia menjadi jelas. Kejelasan inilah yang selama ini mungkin engkau cari tanpa menyadarinya. Engkau mulai memahami mana yang perlu diteruskan dengan setia dan mana yang perlu ditinggalkan dengan lapang. Engkau tidak lagi bimbang setiap kali harus memilih, karena pilihan itu kini terasa selaras dengan batinmu. Kejelasan ini membuat langkahmu lebih ringan, dan langkah yang ringan jarang tersandung oleh kerikil kecil yang dulu sering membuatmu jatuh. Dari sinilah keberlanjutan mulai terasa nyata, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman sehari-hari. Pintu ini juga mengubah caramu memandang hasil. Engkau tidak lagi menilai keberhasilan hanya dari satu momen, satu angka, atau satu pencapaian yang berdiri sendiri. Engkau mulai melihat pola yang berulang dengan lembut. Engkau mulai merasakan kesinambungan. Apa yang hari ini datang tidak lagi langsung habis. Apa yang hari ini tumbuh tidak lagi layu sebelum waktunya. Ada kesinambungan yang tenang, dan ketenangan ini adalah tanda paling jujur bahwa pintu itu benar-benar terbuka. Jiwa terpilih, pintu yang terbuka oleh kesadaran tidak menuntut engkau untuk hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Ia tidak meminta engkau berjaga sepanjang malam karena takut kehilangan apa yang sudah datang. Justru sebaliknya, ia mengundang engkau untuk hidup dengan rasa aman yang wajar dan membumi. Rasa aman yang tidak bergantung pada satu sumber semata, tetapi pada pemahaman bahwa aliran hidupmu sudah berada di jalur yang selaras dan dapat dipercaya. Engkau mungkin mulai merasakan bahwa rezeki datang dari arah yang lebih beragam, namun sama sekali tidak membingungkan.
Setiap aliran terasa saling mendukung, bukan saling bertabrakan. Tidak ada kekacauan, tidak ada kebingungan yang membuatmu ragu harus melangkah kemana. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sifat alami dari pintu yang terbuka dengan benar. Ia tidak membawa kegaduhan, ia membawa keteraturan yang menenangkan. Di tahap ini, jiwa terpilih, engkau tidak lagi terlalu sibuk memikirkan apakah pintu itu akan tertutup kembali suatu hari nanti. Karena batinmu tahu, dengan cara yang sunyi namun pasti, bahwa engkau tidak akan kembali ke pola lama. Engkau sudah merasakan perbedaannya. Engkau sudah mencicipi ketenangan yang lahir dari keberlanjutan yang sejati. Dan ketenangan ini terlalu berharga untuk ditukar kembali dengan kegelisahan masa lalu. Betapapun nyamannya kegelisahan itu dulu terasa. Bagian 7. Rasa tercengang yang tenang saat hidup mulai menghidupimu kembali. Jiwa terpilih, ada satu jenis keterkejutan yang tidak membuat tubuh menegang, tidak membuat pikiran berlari ke segala arah, dan tidak pula membuat napas terhenti oleh rasa takut atau euforia. Keterkejutan ini datang seperti embun pagi, perlahan, sejuk, dan menyentuh tanpa suara. Ia tidak memaksa perhatian, namun kehadirannya terasa nyata. Inilah rasa tercengang yang lahir bukan dari kejadian besar yang tiba-tiba, melainkan dari kesadaran yang tumbuh diam-diam, bahwa hidup yang selama ini terasa berat, kini mulai menggendongmu dengan lembut. Di tahap ini engkau tidak lagi menunggu tanda besar dari luar untuk merasa yakin. Engkau mulai menyadari bahwa tanda itu telah hadir lebih dulu dalam bentuk perubahan rasa di dalam. Hidup terasa lebih ramah, bukan karena tantangan hilang, tetapi karena engkau tidak lagi memusuhinya. Hari-hari tidak lagi menekan dadamu seperti sebelumnya. Ada ruang di antara pikiran-pikiranmu yang dulu penuh desakan dan kekhawatiran. Dan dari ruang inilah, engkau melihat dengan jernih bahwa satu perubahan kecil yang engkau lakukan hari itu benar-benar membuka pintu uang yang besar dan berkelanjutan. Bukan sebagai ledakan yang mengagetkan, tetapi sebagai aliran yang setia dan bisa dipercaya. Jiwa terpilih, rasa tercengang ini tidak membuatmu lupa diri atau terangkat oleh rasa bangga yang berlebihan. Justru sebaliknya, ia membuatmu semakin membumi. Engkau tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, tidak pula merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Engkau hanya merasakan satu hal yang sangat jarang dirasakan banyak orang, yaitu rasa tepat berada di tempatmu sekarang. Dan rasa tepat inilah yang seringkali lebih berharga daripada pencapaian yang bisa dihitung. Karena banyak yang kaya secara angka, namun miskin secara rasa aman. Engkau sedang melangkah ke arah yang berbeda, arah yang lebih tenang dan lebih utuh. Engkau mulai melihat kembali masa-masa sulitmu dengan pandangan yang lebih lunak dan jujur. Bukan lagi sebagai luka yang harus disesali, tetapi sebagai proses pematangan yang membentuk ketahanan batinmu. Engkau memahami bahwa jika perubahan kecil itu tidak engkau lakukan, engkau mungkin masih berada di lingkaran yang sama, bekerja keras, berharap, cemas, lalu mengulang tanpa henti. Kini lingkaran itu terputus bukan dengan kekerasan atau perlawanan, tetapi dengan kesadaran yang lembut namun tegas. Di titik ini, uang tidak lagi menjadi pusat hidupmu, namun ia juga tidak lagi menjadi masalah yang menghantui. Ia hadir sebagaimana seharusnya, mendukung langkahmu, mengalir mengikuti arah batinmu, dan mengambil perannya tanpa mendominasi. Engkau tidak lagi bangun di pagi hari dengan rasa takut tentang hari esok. Engkau bangun dengan rasa percaya yang tenang, dan kepercayaan ini bukan optimisme kosong, melainkan hasil dari pengalaman nyata bahwa hidup bisa berubah tanpa harus menghancurkan dirimu dalam prosesnya. Jiwa terpilih, hidup mulai menghidupimu kembali saat engkau berhenti memperlakukannya sebagai medan pertempuran yang harus dimenangkan setiap hari.
Saat engkau berhenti memaksa setiap waktu harus menghasilkan pembuktian. Saat engkau memberi ruang bagi hidup untuk bekerja sama denganmu, bukan melawanmu. Di ruang yang hening inilah, rasa tercengang itu lahir dengan sendirinya. Rasa bahwa segala sesuatu akhirnya berada di tempatnya, dan engkau tidak perlu lagi berlari untuk mencarinya. Jiwa terpilih, kini izinkan seluruh kata yang telah engkau dengarkan tadi perlahan tenggelam ke dalam batinmu, bukan untuk diingat sebagai rangkaian kalimat, tetapi untuk dirasakan sebagai getaran yang menetap. Tidak ada lagi yang perlu dikejar pada titik ini. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Perjalanan yang engkau lalui melalui pesan ini bukanlah perjalanan pikiran, melainkan perjalanan kesadaran. Dan kesadaran tidak meminta bukti cepat. Ia bekerja diam-diam tetapi pasti. Engkau telah melihat bahwa hidup tidak selalu meminta langkah besar. Terkadang hidup hanya meminta satu penyesuaian kecil yang jujur. Dan dari kejujuran itulah pintu-pintu yang selama ini terasa berat mulai bergerak. Bukan karena engkau mendorongnya dengan tenaga, melainkan karena engkau akhirnya berdiri di posisi yang selaras. Posisi di mana usaha, niat, dan batin berjalan dalam satu arah. Biarkan hari-hari setelah ini mengalir tanpa engkau ukur dengan kecemasan. Biarkan proses bekerja tanpa engkau awasi dengan rasa takut. Apa yang telah dibuka tidak akan kembali tertutup selama engkau menjaga kesadaranmu tetap jernih. Selama engkau tidak kembali ke pola lama yang penuh desakan. Selama engkau menghormati ritme hidup sebagaimana engkau menghormati napasmu sendiri. Jiwa terpilih, uang yang datang setelah ini mungkin tidak selalu terasa spektakuler di awal. Namun ia akan terasa aman, ia akan terasa cukup, ia akan terasa bisa dipercaya. Dan itulah tanda bahwa alirannya sehat, bahwa ia datang bukan untuk menguji ketahananmu, tetapi untuk mendukung langkahmu. Bahwa ia hadir bukan sebagai beban, melainkan sebagai sahabat perjalanan. Jika suatu hari engkau kembali merasa ragu, ingatlah satu hal sederhana ini. Hidupmu berubah bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena satu kesadaran kecil yang engkau jaga. Selama kesadaran itu hidup, selama engkau tetap hadir di setiap langkah, alur yang telah terbentuk akan terus membimbingmu, bahkan ketika engkau tidak menyadarinya. Kini, biarkan keheningan kembali mengambil alih. Biarkan pesan ini beristirahat di dalam dirimu. Tidak perlu disimpulkan, tidak perlu ditafsirkan, cukup dijalani. Karena perubahan yang sejati tidak membutuhkan pengumuman. Ia hanya membutuhkan kesetiaan yang tenang. Dan di sanalah, tanpa suara, tanpa sorotan hidup akan terus menghidupimu.